The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Haryani Tangko dari GPPS Sawahan. Kami sedang berbincang tentang berjaga dan berdoa. Tentu saja Kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon 0315046000 bisa Anda gunakan. SMS WA 0813-330-60.000. Kita bisa berdiskusi bersama. Atau mungkin Anda mau bersaksi, menguatkan kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan di tengah-tengah situasi yang banyak orang takut, banyak orang kasihnya mulai dingin kepada Tuhan. Tadi seperti yang disampaikan terakhir kami perbincangkan. Bu Tangko, bagaimana caranya agar kita ini tetap bisa memelihara kasih yang semula itu, yang menyala-nyala, mencintai Tuhan. Tadi kan sudah baca Alkitab, sudah memuji Tuhan, berdoa. Tapi ini kan sesuatu yang kalau banyak orang bilang bicara kasih itu dipikirnya adalah bicara perasaan. Benar nggak sih bicara perasaan atau bagaimana? Mungkin saya kasih contoh silakan. firman Tuhan aja ya. Dari 7 sidang itu kan ada sidang di Philadelphia, ya tak? Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, lihatlah. Jadi Tuhan itu tahu pekerjaan semua orang ya, termasuk kita pagi hari ini. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa ketekunanmu tidak kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini penting ini ya. Menuruti firmanku. Itu ketika kita melakukan firman, itu ada sukacita tersendiri. Jadi tidak sekedar dibaca ya, harus dilakukan, dituruti. Jadi sidang di Philadelphia ini bisa kita jadikan contoh ya. Menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kesulitan apapun kita tidak pernah menyangkal Tuhan ya. Misalkan sekarang anak muda ya, jodoh nyangkal Tuhan ya. Sampai ada teman saya bilang gini, gak apa-apa ya, sangkal Tuhan asal dikasih Mercy 5 unit. Kan ada bandingannya gitu ya. Tapi kalau sama-sama sederhana nyangkal Tuhan, rugi besar. Sudah tidak dapat keselamatan, hidup masih tetap sama aja gitu. Dua-duanya tetap rugi itu. Iya, rugi gitu ya. Tapi itu kan cuman joke ya. Apa namanya? Setengah bergurau begitu. Tapi yang baik itu jangan pernah menyangkal Tuhan. Apapun kondisinya. Iya, karena Tuhan sudah panggil dan pilih kita. Bukan main-main loh. Nyawanya diserahkan. Kalau saya renungkan begini, berarti hidup saya ini semahal pribadi Kristus. Karena apa? Kristus mati untuk saya. Betul ya? Dan begitu. Itu luar biasa. Iya. Ya, sehina apapun orang lihat kita tuh mahal di hadapannya. Oleh sebab itu dia tebus kita. Gitu. Oke, jadi turuti firman Tuhan. Tadi sudah dikasih ayat setiap hari harus baca Alkitab. Jangan cuma dibaca, dihafal, tapi dilakukan. Ketika kita melakukan, kita punya sukacita sendiri atas perbuatan kita terhadap firman. Betul. Oke, dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya sukacita dan cintanya itu kalau tidak praktek firman-Nya. Betul. Kalau Anda nggak percaya silakan praktek ya. Baca apa hari ini praktekkan. Masalahnya Bu Tangko, kalau praktek firman itu kan kadang-kadang nggak cocok ini. Masa disuruh mengasihi musuh, masa disuruh mengasihi orang yang mendoakan orang yang menganiaya kita, itu kan nggak cocok sama zaman sekarang, Bu Tangko. Nah, bagaimana dengan kekasih Tuhan yang kadang-kadang ya rasa nggak cocok dan berat begitu? Kalau nggak cocok, kalau cocok ya
bukan firman namanya. Iya kan, langit dan bumi dari apa? Nggak cocok dengan logika kita. Ya, jadi kalau dicocok-cocok ya bukan firman namanya. Kita yang harus nyocokin diri kita kepada firman. Makanya dikatakan firman Tuhan karena tidak cocok dengan akal manusia. Ya, begitu. Tapi kita harus taat. Kalau kita mau cinta kita kepada Tuhan itu tetap berkobar, turuti firman Tuhan. Jangan menyangkal Tuhan. Jangan pernah menyangkal. Takutnya nanti kalau nggak nuruti firman, tiba-tiba kita harus dipanggil pulang. Nah, bahaya tuh. Mau kemana coba? Iya, betul. Ada contoh berikutnya. Bagaimana kita bisa memelihara kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan? Yaitu, kalau saya ya selalu ingat ketika saya pertama kali mengenal Tuhan kepada Tuhan. Iya. Kalau saya renungkan, oh iya Tuhan, waktu itu kami bukan dalam kondisi yang baik. Ketika Tuhan panggil saya, waktu itu kami sedang kesusahan, betul-betul menderita, dan saya selalu ingat itu. Ya, supaya tidak lupa kasih Tuhan. Ketika tidak ada orang yang menolong kita kan, iya kan. Kalau kita kan susah kan, kita jarang punya teman. Tapi kalau kita banyak uang kan banyak teman. Seperti itu. Jadi ingat kasihnya lah ketika kita menderita, tidak ada orang yang tolong, lalu Tuhan tolong mengadakan mujizat yang luar biasa, ya. Kita terus fokus kepada pertolongan Tuhan itu. Saya dulu tuh punya penyakit, Mbak. Penyakit apa, Butangku? Asma genetik. Kalau turunan berarti. Kalau saya tidak ditolong Tuhan, saat ini bahaya loh. COVID toh. Karena sudah ada di dalam saya itu. Nah, masih sering kambuh kah? Tidak pernah. Tidak Sejak pernah. percaya Yesus sampai hari ini luar biasa. Sudah 85 ya. 35 tahun. Wow. Iya tahu, enggak pernah kambuh. Berarti kan sudah selesai. Dan itu harus diingat ya. Saya ingat. Aduh Tuhan, mau makan es malam hari sekarang nggak masalah. Iya, mau nggak pakai jaket, ya, mau tertawa terbahak-bahak, mau tidak nangis, nggak masalah. Kalau dulu nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Lihat ruangan banyak tumpukan apa gitu barang, kambuh. Padahal belum makan apa-apa, cuma lihat sumpek gitu, udah kambuh. Ya, apalagi sampai makan pisang, wah nggak bisa, minum nggak bisa, kumat. Sejak ikut Yesus, sembuh Yesus, total sampai hari ini. Padahal nggak minta, lupa sama penyakit. Oh, luar biasa Tuhan kita ya. Tuhan begitu mengasihi saya ya. Nah sekarang kalau saya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, rugi besar. Nah, berarti baca firman Tuhan, memuji Tuhan, lakukan firman Tuhan dan ingat kasihnya Tuhan. Ingat kasihnya Tuhan. Kadang-kadang kita ini manusia kadang-kadang lupa. Apalagi kalau sudah enak dikit gitu ya. Lupa dulunya seperti apa gitu ya. Nah, untuk bisa mengingat kasih Tuhan itu, kalau hari ini kan banyak orang yang mengeluh pekerjaannya seret, karena kan semua ditutup, diliburkan. Apalagi hari ini ya, bidang-bidang tertentu tidak boleh bekerja di kantor. Nah, bagaimana kita tetap bisa bersyukur dan ingat kasih Tuhan di tengah-tengah situasi yang susah buat sebagian besar orang begitu. Betul. Ya. Tapi kalau kita sudah dekat sama Tuhan, itu ternyata urusan Tuhan. Ya, itu dia. Boleh saksi ya? Silakan. Nah, begini. Suami saya bilang begini, "Mah, nanti April saya mau ke Bandung." Dia kan luar kota. Ya. Sales ya. Sales ke Denpasar itu. Saya bilang jangan ke Bandung. Loh malah kan ndak ke Bandung, saya kan ndak ada pemasukan.
Saya bilang nanti Tuhan kan atur. Daripada kamu pulang-pulang bawa COVID, sudah tidak bawa oleh-oleh, bawa COVID. Saya bilang begitu ya, supaya dia tidak tidak betul-betul pergi. Saya agak sedikit keras. Kalau paksa ke Bandung, udah jangan tidur sama saya bilang begitu ya. Lalu dia betul kasih tahu bos, karena terus Bandung betul-betul mengalami isolasi COVID ya itu. Akhirnya dia bilang pulang-pulang dari perusahaan, "Mah, puji Tuhan, apa nggak ke Bandung, banyak orderan." Nah tuh Tuhan Yesus seperti itu. Amin. Ya, jadi sampai hari ini dia pulang-pulang, "Mah, puji Tuhan," gitu ya. Kenapa? Ada begini, pokoknya ada pemasukan 2 hari sekali, 3 hari sekali. Itu cara Tuhan memelihara kita ya. Jadi jangan takutlah, apalagi yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti Tuhan atur betul-betul ya. Makanya sekali lagi saya katakan, jangan khawatir apa yang akan kita makan dan minum ya, karena itu sudah Tuhan Bapa di surga sediakan ya. Tapi yang harus kita fokus rohani kita ya, bagaimana kita memperkenan Tuhan ya, karakter kita, cara berpikir kita, supaya sekali lagi ya, ketika Tuhan datang baik secara pribadi ya, baik secara bersama-sama, supaya kita tidak ketinggalan. Itu aja ya. Karena firman Tuhan yang mencatat ya, akan terjadi hal-hal yang mengerikan ya, dan itu menjadi doa ya, doa saya, kiranya Tuhan tolong jemaat semua yang percaya Tuhan benar-benar memperhatikan hidup kerohaniannya lebih dari semua yang harus diperhatikan. Itu Mas Eka. Ya, percaya bahwa Tuhan tuh pelihara ya. Asal kita sudah melakukan bagian kita, jangan tidur-tiduran aja, nggak kerja juga. Ya kalau sudah di rumah nggak ada kerjaan, bisa online. Ngapain Mbak Wahyu? Ya betul. Ya, kata orang-orang bergurau ya di posting gelundang-gelundung. Jadi pahlawan ya. Iya, jadi pahlawan. Tapi sebenarnya yang di dalam juga berperang juga, sama dengan garda depan juga sama. Karena apa? Memerintahkan dirinya, ayo jangan keluar, ayo jangan keluar, nggak penting, ayo jangan keluar, sama gitu. Sama berjuangnya lah. Betul, sama berjuangnya. Anda yang di rumah, cobalah bosan di rumah, coba ingat mereka yang tidak bisa pulang. Mereka nggak boleh pulang. Betul. Jadi yang di rumah ya bersyukur aja gitu. Betul. Betul. Iya betul Mbak Wahyu ya. Seperti ketika saya di-share ya, seperti pagi ini saya dapat share ya, bagaimana orang yang kena corona itu ya, sudah terisolasi, tidak boleh ketemu siapapun ya, dibesuk, apalagi mau didoai di jarak dekat gitu ya, nggak boleh gitu ya. Terus ada kisah dokter yang terpapar, mau ketemu anak istrinya hanya di luar pagar. Aduh, saya betul-betul, Tuhan terima kasih buat kesehatan hari ini. Hanya oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada ya. Mereka yang mengalami seperti itu, saya sampai bilang teman-teman, enggak apa-apa di-share yang yang sakit. Kan ada teman, janganlah kalau di-share seperti ini, ngeri gitu. Saya bilang di-share biar tahu itu ya, yang berjuang dengan COVID ini ya, di ruang isolasi begitu menderita ya Mbak Wahyu ya, supaya mereka tahu ketika mereka suruh tinggal di rumah, biar benar-benar mau tahan tinggal di rumah gitu ya. Iya, baik, kekasih Tuhan,
hal-hal praktis sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika kita ingin merawat kasih kita kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Bukan berhenti hanya membaca firman Tuhan, berdoa, tetapi praktek firman itu yang paling penting ya. Dan ingat setiap kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang pernah kita rasakan, pernah kita alami, maka itu akan memberikan kekuatan tersendiri bagi kita. Ada beberapa yang sudah bergabung, yang menyusul silakan ya, telepon, SMS, WA bisa dimanfaatkan. Kami akan kembali dan menanggapi pertanyaan ataupun kesaksian Anda sesaat lagi.